Halo manajer, kali ini kita akan share apa itu fokus umpan. Oke, langsung aja kita akan masuk ke menu setting taktik di sini. Nah, di sini untuk fokus umpan ada 3 yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah lewat tengah. Kemudian yang kedua bawah kedua sayap. Dan yang ketiga adalah perpaduan atau mix. Kita akan jelaskan satu-satu untuk mengawalinya. Nah, kita akan mulai dengan lewat tengah. Apa yang dimaksud dengan fokus umpan lewat tengah? Apakah bolanya langsung diarahkan ke tengah? Apakah lebih dominan ke tengah? Atau bagaimana? Nah, kita akan jelaskan dari segi analisa kita dalam pertandingan. Jadi teman-teman, jika kita mengatur setting taktik menggunakan lewat tengah, maka yang akan terjadi adalah gaya mengancam ke area pertahanan lawan adalah dengan tendangan jarak jauh atau dengan truk pass, dengan terobosan. Artinya, gaya penyerangan ini akan lebih melibatkan kepada serangan di tengah atau bisa dibilang aktivitasnya lebih ke tendangan jarak jauh atau umpan-umpan terobosan. Nah, untuk simpelnya kita akan cek ya bagaimana cara mendeteksinya, yaitu di dalam gameplay itu paling sering mereka akan melakukan kombinasi di area-area terdekat atau bisa dibilang formasi ini biasa digunakan untuk tiki taka atau permainan possession. Itu sebabnya dalam kondisi di lapangan lebih sering kepada kombinasi dan juga tendangan jarak jauh untuk finishingnya. Nah, lanjut, bagaimana dengan gaya mengumpan bawah kedua sayap? Untuk bawah kedua sayap, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah aktivitas pemain dalam sisi lapangan. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Apakah bola yang ada di area tengah langsung ke area sayap kiri maupun sayap kanan? Tentu bukan hanya sebatas itu, tapi aktivitasnya di sepertiga lapangan terakhir atau di kotak ini akan lebih spesifik atau lebih jelas dengan aktivitas crossing ke area tengah, dari sayap crossing ke area tengah. Artinya, kenapa ini sering dilibatkan pada permainan sayap? Karena aktivitasnya untuk mengumpan crossing atau umpan silang ke area tengah untuk memanjakan striker atau siapapun yang ada di tengah. Jadi untuk tipe ini berbeda dengan yang tadi, lebih ke kombinasi, ini lebih kepada aktivitas umpan silang yang lebih sering. Oke, lanjut, bagaimana dengan perpaduan sendiri di sini? Kita akan ganti untuk bawah kedua sayap, ganti perpaduan. Nah, untuk perpaduan sesuai namanya, maka formasi ini mengandalkan keseluruhan taktik, baik dari umpan crossing dari posisi sayap ataupun dari kombinasi segitiga yang ada di lapangan. Artinya, formasi gaya mengumpan ini lebih komplit, tapi eksekusinya lebih sulit. Kenapa? Karena semakin luas permainan, maka aplikasinya akan semakin sulit. Tapi semakin spesifik perintah kita, entah lewat tengah, entah lewat sayap, maka akan memudahkan pemain untuk menjalankan tugasnya. Jadi itu adalah simpel untuk memahami apa yang dimaksud dengan fokus umpan. Nah, berikutnya kita akan share bagaimana cara memanfaatkan kedua opsi ini, kedua fokus umpan ini. Yang pertama adalah dengan menyesuaikan kondisi lawan. Jadi, teman-teman bisa analisis dari formasi yang dibentuk lawan. Misalnya saja dengan panjangnya pemain tengah seperti ini, apakah efektif dengan bermain lewat tengah atau dengan kombinasi 1-2. Jadi itu bisa dipikirkan. Jika teman-teman menghadapi formasi seperti ini dengan banyak pemain tengah, maka opsinya adalah memanfaatkan permainan sayap. Kenapa? Karena jumlah pemain sayap hanya sedikit, atau bisa dibilang kondisi formasi lawan ini lebih rapat ke tengah. Jadi mungkin opsi dari sayap bisa menjadi jawaban. Oke. Nah, begitu juga dengan umpan dari sebaliknya ya. Jika formasi lawan menggunakan misalnya double cover di area sayap misalnya, dan posisinya lebih merenggang, maka apakah kita lebih rekomen dengan permainan sayap? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena formasi lawan menggunakan double cover di area sayap dengan posisi kelebaran, maka akan sangat sulit memaksakan winger kita untuk melakukan crossing atau umpan silang karena akan lebih sering menghadapi 1 vs 2 di area sayap.
Jadi untuk opsi-opsi dari taktikal dari fokus umpan ini bisa teman-teman kombinasikan dari kondisi lawan. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat betul bagaimana kondisi line up kita. Contoh, apabila memang kekuatan kita berasal dari sayap dan gaya umpan silangnya tinggi atau atribut umpan silangnya tinggi, maka teman-teman juga bisa menggunakan strategi ini dari sayap. Karena memang sesuai potensi yang kita miliki, permainan kita cocok di sayap. Oke, begitu juga dengan permainan di lewat tengah. Jika teman-teman sangat pede dengan kualitas yang ada di tengah, juga formasi teman-teman mendukung untuk permainan lewat tengah, maka saran terbaik adalah maksimalkan potensi itu dengan bermain lewat tengah. Begitupun juga dengan aksi perpaduan atau fokus umpan perpaduan, di mana dia bisa bermain di umpan crossing seperti ini dan juga bermain tik-tak di area tengah, maka teman-teman juga bisa menggunakan mix walaupun eksekusinya sulit. Tapi jika kualitas pemain teman-teman sangat tinggi, maka ini bisa menjadi rekomendasi. Nah, itu aja penjelasan kita. Semoga bisa membantu teman-teman mengetahui bagaimana fokus umpan itu bekerja di atas lapangan. Oke, itu aja. Next video kita akan share lagi. Bye-bye.